الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alasan yang kedua, mungkin bisa kita gali apa sebabnya, ya. Karena ada unsur duniawi di situ. Ada unsur duniawi setelah alasan yang pertama tadi. Karena memang, ya, dan semoga Allah menyelamatkan kita darinya, dan tentunya kita tidak boleh merasa paling suci, ya. Tapi kita sedang membahas agama, tidak boleh dengan perasaan. Terkadang ada unsur duniawi di situ. Ujung-ujungnya politik mengatasnamakan Islam. Nggak tahu kita ribuan darah kaum muslimin Indonesia ini mau dibawa kemana. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya politik. Setelah korban tertumpahnya darah, dia berlepas diri. Nanti paling dia pura-pura nangis dalam sholat kunutnya, sebagaimana Surya pura-pura nangis. Ayat Korni yang lainnya, Yusuf Qaradawi, ya, terbantai ribuan kaum muslimin, ya, wanita-wanita hamil dikorek perutnya gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan. Setelah terjadi seperti ini, dia pura-pura nangis dalam sholat. Anaknya sekolah di Inggris, kenapa nggak diberangkatkan jihad ke Suriah dan Palestina? Ulama waktu itu menasihati, Suriah, Bashar Assad memang dikafirkan oleh para ulama. Kafir dia, karena dia Syiah Nusairiyah, ya, sama dengan Rafidah yang tidak mengimani Al-Quranul Karim, ya. Dikafirkan oleh sebagian para ulama. Tapi para ulama menasihati, jangan memberontak. Kenapa? Karena kalau memberontak bukan karena kita sayang kepada Bashar Assad, tetapi sayang darah kaum muslimin. Kalau kalian memberontak, darah yang akan ditumpahkan akan lebih banyak daripada yang sekarang. Kerusakan yang akan terjadi akan lebih parah daripada yang sekarang. Kalau sekarang mungkin yang disiksa orang-orang yang sudah ditangkap, kalau kalian memberontak, dia akan pura-pura lemah, buat suaka ke PBB. Kalau PBB turun, tidak pernah kaum muslimin dibela. Sejarah telah membuktikan tidak pernah PBB membela kaum muslimin. Betul apa enggak? Tidak pernah sebuah negara yang ditangani oleh PBB kecuali kaum muslimin dibantai habis-habisan. Suriah, Palestina, PBB yang nangani. Burma, mana kaum muslimin yang dibela? Tidak ada. Ulama paham, ini politik dunia jahat. PBB itu jahat, ya. Tidak pernah membela kaum muslimin, selalu membantai kaum muslimin. Buat suaka. Suakanya kemana? Rusia, sekutunya. Iran, sekutunya. Prancis datang dibombardir Suriah, ya, semua dibunuh dengan alasan apa? Pemberontakan. Walaupun yang dibantai kaum muslimin yang tidak punya dosa, wanita-wanita hamil diperkosa, dibunuh, lelaki-lelaki, ya, ditanam hidup-hidup, disisakan setengah kepala. Siapa sebabnya? Fatwa-fatwa sesat tadi. Ketika sudah terjadi seperti ini, dari Jawa dipura-pura save Palestina, save Suriah, menangis dalam salat. Subhanallah. Libya juga demikian. Di zamannya Muammar Gaddafi, dia jahat. Sebagian ulama mengkafirkan dia, di antara Syekh bin Baz mengkafirkan dia, ya, karena kebencian dan kejahatan dia terhadap Islam dan kaum muslimin. Di masa dia, orang bicara agama, kalau dia nggak suka, kata kawan saya dari Libya, ditangkap, dimasukin ke tempatnya beruang, dikasih ke beruang, suruh tonton sama masyarakatnya. Kata teman anak juga, terkadang ada orang ditangkap sama dia, kalau nggak suka, dinaikkan helikopter, dari helikopter dilemparkan ke laut. Itu Bashar Assad. Apa? Muammar Gaddafi. Tapi di masa itu para ulama yang katakan sabar, sabar. Karena kalau kalian memberontak, darah akan lebih banyak yang tertumpahkan, dan semuanya dibantai atas nama melawan pemberontakan. Dibantai semuanya, anak kecil dan seterusnya. Dan akan masuk PBB. Betul, sampai hari ini Libya masih perang. Belum selesai. Sudan terpecah menjadi dua, sampai sekarang masih perang. Siapa yang nangani? PBB. Ya. Palestina, Suriah, sampai hari ini masih perang. Apa sebabnya? Fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab tadi. Syekh bin Baz memfatwakan buat perdamaian. Ya, kalau itu memungkinkan. Ada yang jawab, masa kita berdamai dengan Zionis Yahudi? Nabi berdamai dengan kaum musyrikin yang dikenal dalam Islam Sulh Hudaybiyah. Nabi melakukan perdamaian dengan Yahudi Madinah yang disebut dengan Bani Nadhir, Bani Quraidah. Ya. Syekh Albani menyatakan hijrah dari daerah itu ke daerah lainnya, yang kalau kalian memang tidak bisa menerapkan agamanya, apakah masih dalam Palestina ataukah keluar Palestina? Sebagiannya ada yang mendengar, ada bagiannya ada yang membantahnya. Masa kita tinggalkan Masjidil Aqsa? Nabi meninggalkan Masjidil Haram demi menyelamatkan nyawa. Mana lebih mulia Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kalau memang nggak mungkin lagi di situ,
Sebagiannya ada yang mengamalkan dan ditampung oleh beberapa negara. Karena fatwa-fatwa tadi. Maka sebagiannya orang melakukan atau ada unsur duniawi dimanfaatkan oleh unsur politik.